ya, sumber arus dan sebagai saklar. Kalau anak-anak elektro itu anak elektro yang memang murni elektro, yang saya dulu itu saya belajar sampai ke penguat, ya, penguat amplifier. Tapi itu lebih ke sinyal analog, Jadi misalnya bagaimana kalau kita masukkan dia 1 volt, tapi pada saat melewati transistor itu bisa jadi 3 volt atau 4 volt. Jadi ada penguat kelas A, kelas B, kelas AB, ya. Tapi karena kita kaitannya ke komputer, kekaitannya digital, sehingga cuman 2 ini yang saya ajarkan sebagai sumber arus dan sebagai saklar. Nah, sumber arus selesai di tugas 6. Sekarang untuk tugas 7 itu bagaimana kita memahami prinsip kerja transistor sebagai saklar. Oke, saya langsung ke sini saja. Nah, ini ya perlu kita ketahui. Oke, nah, suhu juga itu sangat mempengaruhi arus kolektor. Ya, di sini kalian bisa lihat kalau temperatur, T itu temperatur atau suhu. Kalau temperaturnya minus 50 derajat Celcius itu IC-nya oh tidak, maksudnya seperti ini ya, saya salah. Jadi T50 itu suhu sampai, tapi beta DC-nya ya, ini berkaitan ke nanti ke di sini kayaknya ya. Ini saturasi ya, karena kita akan belajar ini. Nah, transistor sebagai saklar atau switch. Jadi transistor dapat digunakan sebagai pengganti switch. Oke. Pada penggunaannya sebagai saklar, transistor dioperasikan hanya pada titik transistor, hanya pada titik sumbat, ya, hanya pada titik sumbat. Jadi oke, ini lihat ya. Nah, pada penggunaannya sebagai switch, transistor dioperasikan hanya pada titik sumbat atau switch terbuka dan pada titik saturasi atau switch tertutup. Dengan kata lain, transistor tidak pernah dioperasikan pada daerah aktifnya. Nah, kalau kalian kerjakan di nomor 2, tapi kayaknya banyak yang tidak kerjakan nomor 2. Nah, kita cuma main di sini, ya. Jadi transistor itu karakteristiknya begini, ya. Kalau kalian saya tidak sampai, harusnya kalian bisa kerjakan nomor 2, tapi mungkin kalau analisisnya tidak kuat biasanya tidak sampai. Nah, kalau kita main di saklar, kita cuma main di sini, membuat transistor itu jadi memiliki titik saturasi atau IC-nya maksimal, terus membuat dia jadi sumbat. Jadi ini keadaan di mana saklarnya on, nyala, atau kita biasa bilang dalam kondisi elektronika digital itu kondisinya 1, oke, nyala. Dan ini dia VCC-nya maksimal tapi tidak ada arus, ya. Di sini tidak ada arus. Arusnya 0 ataupun ada arus basisnya 0. Arus basisnya 0 menyebabkan arus IC itu semakin kecil, ya, menjadikan kecil. Nah, VCC-nya di sini maksimal. Nah, ini yang kita pakai kalau dia sebagai switch. Kita tidak pernah berada di sini ya. Kita tidak main di sini. Kalau di sini itu mainnya anak elektro. Kalau di sini jadi misalnya, kalau saya masih ingat dulu itu kita punya sinyal ya. Kita punya sinyal begini. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik kerja ini ya, dicerminkan terhadap titik kerja itu nanti nih, ini kan tinggi gitu. Misalnya ini nanti akan jadi tinggi gitu. Jadi makanya dibilang penguat, yang tadinya cuma berapa volt di sini jadi tinggi. Ini kerjaannya anak elektro. Tapi kita sebagai anak komputer mainnya di sini, sebagai saklar. Oke. Nah, saya masuk ke sini. Nah, titik sumbat adalah titik di mana transistor berhenti menghantarkan atau titik di mana arus kolektor IC sama dengan 0. Sedangkan titik saturasi adalah titik di mana arus kolektor mencapai nilai maksimum, yaitu IC sama dengan VCC per RC. Dengan kata lain, arus basisnya sama dengan 0. Kan begini tuh gambarnya ini. Nih.
Kemarin kan gambarnya begini, ya. Saya tidak tahu ini banyak yang tidak mengerjakan tugas dari sini ya. Di sini sebagian yang masuk di sini itu ada tugasnya, yang lain tidak ada ini. Kalau betul-betul jadi begini. Sebenarnya saya tidak mau menasihati kalau saya lagi rekaman di belakang tuh deh, atau masuk ke rekaman di rekaman ini kan direkam. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Pada saat kita bikin on, jadi karena kita sudah tahu karakteristiknya seperti ini, si transistor maka akan dimanipulasi. Dimanipulasi itu kita hanya main di sini dan di sini. Hanya dua kondisi ini yang saya mau. Yang pada saat IC dan pada saat IC-nya maksimum atau pada saat VCC-nya maksimum. Makanya dibuat ini nih RB-nya ya. RB-nya dibuat sedemikian rupa. Kalau kita mau dia VCC per RC. Jadi kalau saya mau bikin dia apa? Kan dari tugas 6 itu kalian dapat tuh. Kalau misalnya begini. Nah, kalau kita mau bikin dia VCC per RC ya. VCC per RC itu atau tidak ada atau arus IC maksimal ya. Arus kolektor maksimal itu kita harus bikin basisnya supaya bisa mengalir begitu. Ada arus basis di sini ya. Jadi ada di sini kita harus buat sedemikian rupa ini tahanan basisnya supaya ada arus basis yang mengalir sehingga mengakibatkan VCC itu sama dengan VCC per RC menghasilkan arus kolektor yang maksimal. Sedangkan kalau kita mau VCC saja ya, ini keadaan off, saklar ini off, tidak ada arus yang mengalir, di sini saklar itu on. Nah, kita harus buat ini arus basis sama dengan 0. Kalaupun tidak 0 ya kecil sekali sehingga tidak bisa membuat si transistor ini menghantarkan arus sehingga kita bisa dapat VCC-nya sama dengan maksimal. Seperti itu. Ada kondisi itu di mana kemarin di tugas 6 kalian, tapi kalian mungkin tidak sadar begitu ya. Jadi tidak tahu. Oke. Ini ya. B, I, C, I, D. Oke. Nah, di sini, nah ini nih. Dia bilang ya. Beta DC. Beta DC itu yang mana ini tadi yang saya lihat kan di ini beta DC ini. Ini beta DC. Jadi ada keadaan di mana pada saat beta DC-nya lebih, tapi ini pakai kurva ya, beta DC ini pakai kurva, ada kurva ininya nih. Setahu saya dulu waktu dosen saya mengajar itu kayak tabel tabel logaritmik ya, ada tabelnya tuh, ada tabel yang kita tidak bisa hitung begitu, ada tabelnya. Jadi ini ada tabelnya. Kalau dia bilang beta DC-nya lebih besar sama dengan 1 atau sama ini ya, 1 begini, maka arus kolektor itu dianggap sama dengan arus emitter. Jadi sama gitu. Arus kolektor ini sama dengan arus emitter. Kalian lihat tugas 6-nya, di mana arus kolektor itu sama dengan arus emitter. Hampir sama ya, karena ada kondisi di mana arus kolektornya stuck di nilai berapa, arus emitternya itu naik dengan cepat. Nih ya, ini di sini nih, kalian bisa lihat. Oke, jadi kita membuat bahwa pada saat gini, logikanya itu si kolektor ya, arus kolektor itu bisa mengalir kalau ada arus yang masuk ke basis. Oke, tapi ini semikonduktor. Kalian sudah ngerti yang namanya semikonduktor. Semikonduktor itu ada kondisi tertentu dia bisa menjadi penghantar listrik, tapi ada saat-saat yang memang ini dia tidak bisa menghantarkan. Makanya basis ya, basis ini yang kita gunakan supaya semikonduktor ini bisa menghantarkan listrik. Nah, tapi pada satu sisi kita membuat basisnya, arus basisnya jadi 0 supaya dia bisa jadi isolator. Makanya terpenuhi ini tadi Oke. Nah, jadi di sini kelihatan sekali kenapa transistor itu akhirnya
bisa digunakan dalam dunia komputer atau mungkin mengambil peran banyak ya dalam komputer itu karena ini semikonduktornya itu ya. Jadi pada saat dia betul-betul jadi konduktor, dia mengalurkan arus IC yang maksimal. Nah, pada saat dia menjadi isolator, itu VCC-nya sama dengan maksimum. Itu kenapa? Karena IB-nya. IB-nya yang kita ubah-ubah. Perhatikan toh, kan di sini IB-nya nih. Nih, ini IB-nya pada saat 0 IB-nya, VCC-nya maksimum. Oke. Nah, sedangkan pada saat IB-nya itu besar, ini kan IB nih. IB-nya itu besar atau melebihi dari IB saturasi, itu membuat arus kolektornya akan semakin besar. Jadi yang mana dimaini? Yang dimaini itu yang di sini. Oke. Yang dimaini itu adalah tahanan yang masuk ke basis. Ya, tahanan yang tahanan yang terhubung ke basis seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu dulu ya yang kalian ngerti bahwa transistor itu selain dia sebagai sumber arus, dia juga bisa digunakan sebagai saklar. Seperti apa itu saklar? Karena kita bisa lihat bikin kurvanya, kita bikin perpotongan ya VCC dengan VCC per RC itu main di saturasi, main di titik sumbat ya. Saturasi itu maksimal nih. Nah, ini dia. Jadi transistor sebagai saklar. Ya, dia bilang begini, menyumbat itu pada saat IB-nya 0. Jadi kalau kita bikin IB-nya 0, maka IC itu juga akan 0. Ya, jadi tidak ada karena di sini dianggap terbuka gitu. Ya, di sini semikonduktornya berfungsi sebagai isolator. Oke, kan sepakat ya, semikonduktor itu bahan yang berada di konduktor dan isolator. Kenapa dia berada di situ? Ada keadaan tertentu, Bu, di mana dia bisa menghantarkan listrik. Kalau kita kasih dia lebih dari 0,7 volt, baru dia bisa menghantarkan. Nah, gini. Jadi ini. Jadi menyumbat itu pada saat arus basisnya 0. Kalau 0 akan menyebabkan loop terbuka. Kalau loop terbuka, tidak akan ada arus yang mengalir. Kan begitu ya? Di pasal-pasal pertama sering saya bilang, syarat mengalirnya arus. Pertama, ada sumber tegangan. Oke, ada sumber tegangan cukup? Tidak, Bu, tidak cukup. Apalagi ada kawat penghantar, ini ada kabelnya, Bu. Oke, cukup itu ada kabel, ada sumber tegangan? Tidak cukup, Bu, harus ada loop tertutup. Kapan tidak ada loop tertutupnya? Tidak akan ada arus yang mengalir. Oke, nah sekarang kalau dia saturasi atau kita membuat arus basis itu ada nilainya, ya setidaknya melewati dari ini. Nih, ini tah? Ini. Jadi arus basis itu bisa ada kalau kita memberikan VBE-nya itu 0,7 volt. Ya di sini nih. Kalian lihat nih. Di sini nih. VBE ini yang dimaksud. VBE, tegangan basis emitter itu harus melebihi 0,7 volt. Kalau dia sudah melewati 0,7 volt, itu dia bisa berfungsi sebagai saklar atau dia dianggap saturasi. Nah ini. Jadi kalau saya bikin di sini ada arus IB yang mengalir, menyebabkan si semikonduktor ini akan berfungsi sebagai konduktor. Oke? Nah, dianggap bahwa ini loop tertutup atau menjadi kabel penghantar sehingga menyebabkan IC itu bisa mengalir. Nah, itu konsep dari transistor sebagai saklar. Nah, ini dia. Jadi gini cara ini tugas nomor 2 ini harusnya ini, ya. Kalau di ini belum saya jelaskan sebenarnya ini cuman kemarin saya mau coba-coba untuk kasih penguat, tapi saya bilang jangan deh, penguat itu lebih ke anak elektro, jadi saya tidak ini kan. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke hitungan. Nah, hitungan kita pakai hitungan. Kalau tadi kan logika berpikirnya saya mau ini. Jadi saya punya VBB, saya punya RB. Nah, VBB per RB dapat IB, hukum ohm biasa ini ya. Jadi arus di sini itu kita dapat dari tegangan, pertahanan, kita bisa dapat IB-nya. Di sini ada VBE, B terhadap emitter. Kalau VCE itu ini kolektor terhadap emitter. Oh, iya salah, harusnya kemarin itu VBE di saya salah itu. Iya karena tidak Ji, mungkin dari sini ke sini. Nah, IB itu VBB dikurang VBE per RB. Oke?
Nah, ini kan di sini tegangannya. Jadi di sini tuh ada tegangan juga, ya. Karena ada arus yang mengalir, itu ada juga tegangan yang berbeda. Kenapa berbeda tegangannya? Karena perhatikan kalau di seri itu beda tegangannya toh. Ini kan seri Ki. Kalau kita bisa lihat ini seri Ki, ini terhadap ini terhadap ini. Jadi IB itu VBB per VBE dikurang RB, tapi VBE-nya setahu saya 0,7 Jide. Ada ya 0,7. Jadi ini konstan ya, ini konstan. Atau konstan ya, konstan itu sesuatu yang nggak berubah nih gitu. Jadi kayak konstanta kita menghitung misalnya frekuensi, misalnya kita menghitung panjang gelombang ya, panjang gelombang itu biasanya pakai konstanta kecepatan cahaya itu 3 × 10⁻8. Maksudnya itu nilainya sudah ada ya, bukan ditentukan dari soal atau apa, sudah ada universal, mau orang lain pun pakai, orang Indonesia orang apa itu sudah ada. Jadi ini VBE, ini konstan, kita menganggap bahwa ini adalah satu dioda, sehingga kalau belajar dulu tegangan breakdown itu dari dioda adalah 0,7 volt ya. Jadi ini 0,7 volt. Sehingga kita tahu. Jadi ini sudah ketahuan. Jadi kalau saya tidak bilang VBE, kalian sudah tahu nih, ini 0,7. Dari mana dapat 0,7? Kita menganggap bahwa semikonduktor itu bisa berfungsi sebagai konduktor kalau dia diberi tegangan 0,7. Jadi VBB dikurang VBE, VBB-nya nanti ketahuan dari soal. Ya, misalnya kemarin tugasnya saya kasih 500 ya, saya kasih 12 volt, nanti dikurang 0,7 per RB. Ini RB ada nilainya. Nah, kalau IC saturasi PCC per RC. Nah, ini kan bisa ketahuan nih di sini. Kalau dari sini kan ketahuan nih. PCC dari mana? Ikan PCC ada pasti nilainya. Misalnya saya kasih 20 volt, langsung saja taruh 20 volt di sini. Oke? Terus kalau saya kasih 20 volt di sini 10 ohm. Langsung saja tarik di sini. Jadi pas ini terus ini tarik saja garis. Ini yang dibilang dia berfungsi sebagai switch. Di sini dia on, di sini dia off. Oke? Agar bisa saturasi, arus basis harus cukup besar, yaitu IB min, IB min sama dengan lebih besar ya, lebih besar sama dengan IC saturasi per beta. Beta ini yang saya tidak siapkan, tapi kita menganggap B ini saja ya. Ada ininya, saya nggak kutuk di mana itu buku S1 Bella ya, jadi saya lupa nih begitu. Oke, nah sebagai contoh ini contoh. Clear all drawing. Nah, IB. Jadi saya misalnya kasih tegangan 5 volt. Oke. 5 volt dikurang VBE. Kita sepakat yang VBE itu adalah 0,7 volt. Nah, 5 volt dikurang 0,7 volt per 3 kilo ohm. Di mana ambil 3 kilo ohm, Bu? Di sini. Karena saya mau pakai arus basis. Oke. Nah, arus basis itu 1,43 mili ampere. Oh, ini nih kita bisa cari nih beta min D, ini rumusnya. Oh iya, salah saya ya. Ada jikanya tadi di sini, teman-teman. Ini di sini. Begini, ini memang baru semester ini saya baru angkatan ini saya ajarkan. Oh ini beta DC, ini kan di sini nih rumusnya nih. Kalau kita ambil beta DC, ini IB ke sana. Oke. Ada aja rumusnya. Nah, 1,3 mili ampere. Nah, IC arus kolektor itu VCC, saya kasih 15 volt di sini, dikurang, di sini dia pakai LED ya. Di sini dia pakai LED. 15 volt dikurang 2 volt per 1 kilo, 13 mili ampere. Oke. Nah, kita bagi 13 per 1,43 sama dengan 909. Nah, dia bilang begini tadi, IB min berapa itu tadi IB min? Kan dia bilang begini. IB min itu lebih besar daripada IC saturasi. Cuca midi 1, enggak bisa Ki besar Ki ini. Oh, cocok.
IB min 1,13 miliampere per 9,09 itu berapa? 13 per 9, 0, ya. Jadi 0, nah ini. Nanti saya coba ini. Oke. Nah, jadi di sini ya sudah dapat IB-nya. Jadi segala sesuatunya itu di sini ya ada tegangan dikurang di sini ya, karena memang dia jadi pembagi tegangan Ki di sini ya. Jadi kan tegangan itu memang harus habis. Jadi kalau misalnya di sini 5 volt, di sini 1,43-nya salah. Di sini 3 kali V-nya ya. Di sini kalau di sini 0,7, artinya di sini 4,3 supaya bisa jadi 5 volt. Nah, kalau di sini misalnya 2 volt, di sini harus jadi 13 ya. Makanya di sini 13 miliampere. Oke, itu dulu. Nah, diambil betamin itu 9,09. Kalau kita 13 per 1,43 kan begini. Ini dia bilang harus basis harus cukup besar. Kecil ya sebenarnya harus basisnya. Nah, oke, itu IC. Kalau di sini, oh ya, ini simple ya, ini simple karena dia cuma punya LED, tidak ada tahanan. Jadi perhatikan juga ya, jadi tidak semua, makanya di awal saya kasih tentang teori rangkaian. Tidak semua itu gambar rangkaian sama, oke? Tidak semua gambar. Kalau ini agak simple, ada tahanan di sini cuma ada LED, di sini ada satu tahanan. Nah, kalau ini agak lain lagi. Di sini tidak ada tahanannya, tapi emiternya ada. Dia punya tahanan di sini juga dia punya ini, tidak ada LED. Jadi perhatikan rumus apa sih namanya? Rangkaiannya. Ya, tidak semua. Jadi rumus itu tidak berlaku untuk semua kan, makanya itu belajar fisika ya, kalian belajar fisika itu bisa saja rumus yang digunakan ada macam-macam rumus. Pada saat kondisinya seperti ini kita pakai pendekatan ini, pada saat keadaannya seperti ini pakai yang rumus ini, kan seperti itu. Makanya ada biasanya hukum Newton 1, hukum Newton 2 ya, hukum Newton 3, ada Kirchhoff 1, ada Kirchhoff 2. Kenapa? Karena memang kondisi itu tidak selamanya seperti itu. Persoalan yang kita dapat tidak selamanya dapat kondisinya A, bisa saja kondisinya B, makanya pendekatannya lain. Gitu. Oke, nah ini PBB, IB-nya langsung masuk aja ya, IB-nya langsung masuk aja seperti itu. Tidak ada tahanan di sini ya, sehingga kita bisa bilang IB-nya langsung ada toh, jadi PBB langsung masuk ke sini. IC itu kalau kita ambil analisis ini, IC itu VCC dikurang, karena di sini ada tegangannya ya. Kalau di sini kan tadi lurus ya, lurus jadi tidak ada. Cukup di ini VBE. Jadi kalau mau ini IC itu VCC dikurang VCE per RC ditambah RE karena dianggap kiseri. Ya, dianggap kiseri. Jadi begini dia rangkaiannya sebenarnya. Ini dianggap kiseri toh. Jadi ini. Jadi VCC dikurang VCE per RC ditambah RE. Saya tidak tahu VCE-nya apakah kita bisa ambil ke 0,7 atau 1,4 ya. Saya lupa. RC ditambah RE. Kalau IE itu arus emitter, VBB dikurang VBE. Kayaknya kalau VCE itu 1,4 deh. Sepertinya. Karena kalau kita anggap ini 0,7 ya, VBE itu kan 0,7 ya. Nantilah coba saya cari lagi ini 0,7. Ya, jadi kalau arus emitter VBB dikurang VBE per RE, di sini ada RE-nya. Ya. Jadi ini IC-nya itu tidak hanya berkaitan dengan RC saja, tapi ada RE-nya. Itu yang mau dia perlihatkan. Tapi PC-nya kan tetap di sini.
Ya, itu yang ini. Jadi perhatikan kondisi rangkaiannya di sini ya, kondisi rangkaiannya di sini. Jadi, penting. Sebenarnya arus basisnya enggak terlalu, kalau kita bermain bermain rumus itu enggak terlalu ngaruh sebenarnya ya. Ini titik kerja nih. Titik kerja. Oke. Jika beta lebih besar sama dengan 1, maka IC sama dengan IE. Atau VBB dikurang VBE per RE. Kolektor merupakan sumber arus konstan, di mana besarnya arus kolektor ditentukan ditentukan oleh emitter. Iya, memang kalau di percobaan tugas 6-nya kalian kan itu tegangannya arusnya si kolektor kan konstan. Meskipun ini besar, dia itu akan ada namanya konstan, tidak akan bertambah-tambah. Makanya dibilang kolektor itu merupakan sumber arus konstan. Jadi biasanya memang kita ambil di sini keluaran. Ya, konstan kayak begitu. Kan bahaya kalau ini naik terus nih emitter nih. Ini juga naik terus IB. Kalau saya ubah-ubah ininya, dia akan naik terus. Kalau saya tambah 5, 10 apa segala macam, ini naik, tapi di sini tuh konstan. Jadi kolektor itu merupakan sumber arus konstan. Oke. Itu, nah ini misalnya soalnya. Oke. Saya belum buat, nanti kita coba ini, tunggu dulu. Sudah. Clear all. Oke. Ini sama aja ya. Jadi kondisinya lain lagi rangkaiannya. Oke. Nah, ini dia VBB per VBE untuk dapat arus emitter ya. Arus emitter itu 2 volt dikurang 0,7 volt. Di sini kebetulan tidak ada tegangan, tidak ada R ya. Jadi tidak ada kita tidak perlu cari begitu arus basisnya ya. VBB dikurang VBE per RE ya, 2 volt dikurang 0,7 per 100 ohm itu 13 mA. Nah, IC itu alfa DC dikali E. Jadi begini, ada alfa, ada beta. Kalau alfa itu, nah, kalau alfa itu ya, ini ke sini. Kalau alfa DC, IC terhadap IE. Kalau beta DC, IC terhadap IB. Itu dulu. Ya, jadi saya bilang tadi begini, ada kondisi di mana begini. Nah, kalau ini kita bisa dapat arusnya gitu. Karena ada tegangannya, ada tahanannya toh. Kita bisa dapat V sama dengan I kali R. Tapi kalau ini kan tidak ada R-nya nih. Ya, ada memang, tapi secara apa ya, V sama dengan I, R-nya mungkin kita anggap 1 atau tidak ada nilainya lah ya. Jadi agak sulit begitu kita cari beta DC-nya di sini. Ya. Karena tidak ada arus basisnya, kita tidak bisa cari pakai perhitungan karena tidak ada ini. Nah, makanya dia di sini pakai alfa DC. Alfa DC itu dia bisa dapat arus emiternya. Jadi ini 11,7 miliampere. Jadi alfa DC 0,9 di sini di mana kita dapatnya 0,9. Nah, ini nih yang perlu kita ini nih. Ya. Ini alfa DC-nya yang ketahuan dikali IE itu dia bisa dapat 11,7 miliampere. Jika beta lebih besar sama dengan 1, maka IC sama dengan IE 13 miliampere. Pada rangkaian ini ya, tegangan dari LED tidak menentukan besarnya arus kolektor atau arus LED on. Oke. Ini kayaknya harus ketahuan alfa DC-nya kalau begini, Dik. Nah, kalau seperti ini yang kita tidak bisa tahu itu arus basis sama arus kolektor. Kita tidak bisa tahu. Ya, karena tidak ada tahanannya. Jadi hukum rumus Ohm itu kita tidak bisa pakai. Kan kalau begini tuh. Nih. Kalau kita pakai rumus P sama dengan I kali R. Itu kan. Nah, ini R ini ada nilainya nih. Ya, bukan 0, bukan 1 juga, bukan apa juga, sehingga
kita tidak bisa tidak ada R di sini, tidak ada juga R di sini, ya, sehingga kita tidak bisa tahu arusnya. Nah, biasanya kalau tidak ada seperti itu, nilai alfa DC-nya biasa ketahuan. Tapi ini diambilnya dari tabel, ya, diambilnya dari tabel, sehingga kita bisa tahu nilai IC-nya. Nilai IC-nya sama dengan IE-nya 13 mA. Nah, itu dulu, ya. Coba kita, saya belum buat rangkaiannya. Saya belum buat rangkaiannya untuk ini, tapi oke, ini untuk latihan tugas 7, tapi sebenarnya saya masih mau tambah, ya. Sebenarnya saya masih mau tambah. Nah, kita di sini dulu jadi contoh rangkaian implementasi dari, kelihatan ya EWB yang saya ini saya pakai EWB, saya tidak pakai left wire karena saya tidak bisa bolak-balik transistornya, ya. Kemarin saya coba nggak bisa, bingung Kak kalau saya mau merubah karena ini sudah pakai rangkaian transistor yang banyak, ya, dan resistor. Cuman ini jeleknya karena mungkin saya free download aja sehingga jelek ya, tapi selama masih bisa membantu enggak masalah gitu. Oke, saya akan buat implementasi dari rangkaian digital flip-flop, ya. Flip-flop yang kalau mungkin di rangkaian sistem digital itu kita lihatnya dalam kotak biasa, tapi kalau kita belajar ini harusnya kita bisa merangkainya. Oke, nah sekarang jadi saya ini EWB, silahkan kalau ini dia enaknya tuh di sini bisa ini nih, ya, banyak fungsi begininya. Kalau si satu kali jadi nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa kan gitu. Cuman begini jelek karena begitu namanya gratisan, ya. Kalau ada kualitas, ada uang Bu, ya. Itu. Nah ini kan kelihatan kayaknya kesian. Namanya juga bajakan, ya. Oke. Di sini saya penting karena masalahnya banyak yang berkalut-kalut gitu. Apa sih bahasa Makassarnya ini? Ini dia ke sini, oke. Ini di sini, habis itu ini di sini. Ini yang saya tidak bisa lakukan di siapa namanya, di left wire. Saya tidak bisa lakukan ini. Padahal saya butuh. Kemarin saya coba, saya pusing sendiri lihatnya. Nah, ini. Terus ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Oke. Terus ini saya hubungkan juga ke sini. Oke. Terus ini butuh ke sini. Oke, ini butuh ke sini. Oke. Nah, ini semua di sini, ya. Kita hubungkan ke ground semuanya. Tapi sama Ji, simbolnya sama Ji. Nah, kan kalian kalau biasanya pakai compiler, mau pakai apa namanya, NetBeans, mau pakai Genie, mau pakai C++, Dev C++, itu kan harusnya kalian ngerti. Oh, kalau ini dia pakai ini. Oh, salah aku. Salah, bukan ini. Bukan, yes. Coba misalnya saya masalahnya tidak dapat di left wire itu caranya balik-balik ini transistor. Jadi saya pakainya yang ini guys, oke. Ini dihubungkan ke ground semua. Oke, nah sudah. Terus kita kasih apa ini dikasihkannya? Oke, sudah. Terus ini kita kasih apa Di? Bagus Di. Lampu saja ya. Lampu Mudi.
Di sini kalau ambil lampu itu di sini guys, di sini nih, ini lampu, saya biasanya pakai lampu indikator gitu ya. Saya belum coba lah, kalau nggak berhasil ini jelek gitu ya, ketarik ininya. Terus saya kasih dia VBB. Oke, nah sekarang saya bingung ini gimana cara kasih VBB-nya. Ya, banyak buku itu apa di nak kasih ini belah. PCC aja ya. Tak boleh. Oh, ki dan kinot dulu. Oh, salah. Ini tidak boleh. Ini merupakan inputan, ya. Itu enaknya kalau kita main di lab, itu enak Ki, karena kita bisa langsung coba-coba. Tapi ya resikonya sih kalau apa-apa Sabtu bisa meledak. Itu resikonya. Nah, kita ambil di sini. Nah, ini bagusnya gini kita guys. Nah, ini enaknya dia begini, bisa kita berputar. Bisa kita berputar. Kalau si ini kan nggak bisa ini. Sorry. Nah. Kita ambil di kolektornya, nah. Kita ambil di kolektornya. Oh. Oke, bisa gitu. Nah, ini jeleknya nih, nggak kelihatan. Oke. Bedeng. Ini. Ini masalahnya S sama ininya. Tunggu di, saya kasih apa ya? Apa bagus saya kasihkan di? Ini. Coba di, saya kasih saja saklar. Ini namanya saklar. Ini juga saklar. Saya kasih saklar saja dulu. Karena ini harus ini. Oke. Saya hubungkan ke VCC misalnya semua. Biasanya satu terhubung. Yang ini jeleknya juga. Biasanya satu terhubung. Yang lain nanti tidak terhubung Ki. Ya, itu jeleknya dia di sini. Ya, makanya nanti kalian kalau ngoding, siapa tahu ada yang mau jadi anak ini, buatlah aplikasi yang bisa dipakai na elektro begitu. Jadi kita simulasi toh, simulasi jangan kodong beli IC, beli apa gitu. Pernah ini ada berhasil coba deh. Nyala nggak berhasil guys, ini kok ini kok sekali nih. Harusnya nyala kinya. Ya, harusnya kinya ini nyala. Harusnya kinya nyala. Ini saya harus cari dulu ini
bentuk ya, bukan bentuk, gambar ya, gambar sehingga ini. Jadi dia bentuknya begini. Ada reset, ada set. Toh, jadi harus berbeda. Pada saat dia mengalir ya harusnya yang menyala itu yang ini. Oke. Nah, pada saat ini harusnya ini yang mengalir begitu. Itu yang saya harus buat dulu ya supaya kelihatan gimana ininya. Cocok nih. Tadi yang salah. Mungkin rangkaian saya yang salah ini. Saya harus buat ini. Nantilah ya. Itu jadi tugasnya. Saya buat dulu ini. Mungkin tugas 1 itu yang ini dulu ya. Kita sudah jam 11 nih. Nah, ini ya. Kerjakan dulu ini. Jika VCC 15 volt, PBB 5 volt, RB terlalu simpel. Terlalu simpel. Oke, nah ini jika VCC ini toh. Tentukan titik Q. Ya. Hitung nilai IB. Titik Q itu yang mana? Ya, jadi ini dulu. Ini tugas 7. Tugas 7. Ini tugas 7 dulu. Ya. Titik Q itu yang mana ini nih? Titik ini. Cari Q. Dari mana, Bu? Bagi 2 saja. Ya, cek begini, terus ambil perpotongannya. Begitu saja titik Q. Ya. Jadi ini. Oke. Nah, jadi gambarkan arah arus listrik dan arah elektron pada rangkaian transistor PNP. Selama ini kan saya sering kasih NPN. Sekarang bagaimana kalau PNP? Jika VCC 15 volt, PBB 5 volt, RB 500 ohm, dan RC 1 kilo ohm, hitung nilai IB, nilai IC, dan nilai IE, dan tentukan nilai Q dari transistor di bawah ini. Oke? Nah, itu saja dulu untuk hari ini. Saya rasa cukup.